soal pekerja migran, soal buruh migran, dan saya akhirnya mengambil judul yang saya paparkan hari ini, yaitu pekerja migran Indonesia dan isu hukum seputarnya. Artinya, kelangsungan hidup seorang pekerja migran itu tidak pernah lepas dari urusan hukum. Oke, jadi perkenalkan, tadi saya Yohanes Lature, saya suku Nias, saya mahasiswa Fakultas Hukum. Konsentrasi yang saya ambil di kampus, saya ambil konsentrasi hukum ketenagakerjaan, hukum perburuhan. Dan kemarin untuk memperdalam pengalaman saya soal pekerja migran, tahun lalu diberi kesempatan oleh Yang Maha Kuasa, saya ke Jakarta dan sekitar 3 bulan saya magang di Serikat Buruh Migran Indonesia. Jadi ada sebuah organisasi yang didirikan oleh para mantan buruh migran yang bermasalah-masalah dulu, dan karena mereka sadar bahwa buruh migran itu rentan, akhirnya mereka bikin organisasi supaya membantu yang bermasalah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang mungkin perlu kita ketahui, pertama, TKI itu udah nggak dikenal lagi sekarang. Tenaga Kerja Indonesia ini kan sebelumnya kita kenal TKI. Nah, sekarang itu ada undang-undang baru, namanya berubah menjadi Pekerja Migran Indonesia. Nah, boleh juga dengan buruh migran Indonesia. Buruh dan pekerja itu sama. Nah, undang-undangnya itu ada dasar hukumnya, yaitu nanti di sini ibu-ibu punya handphone semua ya? Iya. Oke. Nanti kirim ya. Nanti saya kirim, dan misalnya lah ada misalnya undang-undang ini, langsung dicari aja di Google, itu langsung ada, dan dibuka dibaca-baca. Nanti banyak sekali pengetahuan yang bisa kita dapat di sana. Bagaimana sebenarnya tata kelola buruh migran. Nah, kita ke definisi dulu. Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Nah, kita coba tekankan di sini. Di sini bukan hanya yang sedang bekerja disebut sebagai pekerja migran Indonesia, tapi yang akan, kemudian yang sedang, dan yang telah. Akan, sedang, dan telah. Nah, artinya selama dia menjadi status pekerja migran, apakah dia sebagai calon atau sedang bekerja atau kembali ke Indonesia, negara punya tanggung jawab untuk melindunginya. Nah, perlindungan dari negara itu ada 3 jenis pula. Misalnya, kan akan bekerja, berarti perlindungan dari negara itu adalah perlindungan sebelum bekerja. Ketika sedang bekerja, ada lagi perlindungan dari negara, yaitu perlindungan ketika bekerja, dan setelah bekerja ada lagi perlindungannya. Jadi 3 jenis sebenarnya perlindungan ini. Dan kalau misalnya ada sebenarnya nanti mungkin di diskusi-diskusi selanjutnya, kalau kita bisa datangkan Kadis Ketenagakerjaan mungkin lebih baik membahas ini. Karena kalau mungkin Pak Dewan nanti kita sampaikan, Pak Dewan hanya sebatas pengawasan, sementara tidak lanjut ke Dinas Ketenagakerjaan sebenarnya. Tapi kita bersyukurlah seorang wakil rakyat mau berhadir dengan kita sekarang di sini. Kita membahas tentang isu rakyat, isu kemiskinan. Nah, luar biasa. Oke, mungkin lanjut ini. Oke. Nah, pekerja migran itu ada 2 jenis, ibu-ibu. Secara umumnya ada pekerja migran yang di darat dan ada pekerja migran yang di laut. Yang di darat itu contohnya pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga. Kalau bahasa umumnya mungkin bisa kita sebut asisten atau pembantu. Nah, harapannya jangan lagi kita sebut pembantu asistennya, langsung sebut saja pekerja rumah tangga. Kemudian kalau di laut itu ada ABK, anak buah kapal. Tadi saya nanti ada beberapa slide juga, saya sampaikan tentang ABK. Kupikir tadi ada bapak-bapak juga di sini, kan biasanya ABK ini laki-laki. Jadi saya sisihkan porsi untuk. Nah, ABK itu anak buah kapal. Sorry. Mungkin lanjut ke definisinya. Nah. Jadi dulu namanya ABK, tapi di tahun 2022 kemarin berubah lagi namanya. Ini namanya AKN dan AKP. AKN migran dan AKP migran. AKN itu yang bekerja di kapal kapal barang, ngangkat barang gitu. Nah, sementara AKP itu di perikanan.
perikanan. Oke. Jadi kalau mancing di laut, tapi dia bekerja di kapal asing ya, itu AKP migran. Nah, yang paling sering bermasalah adalah yang bekerja di kapal ikan. Di kapal ikan. Nah, boleh lanjut dulu nanti kita bahas ini. Oke, kita ke data ya. Ini saya ambil data dari BP2MI. Ini BP2MI ini lembaga setara dengan kementerian. Nah, BP2MI ini adalah Badan Perlindungan dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Oke, nah ini datanya diambil di 1 Januari 2023 kemarin. Nah, kita lihat di sini ibu-ibu bahwa data di tahun 2022 kemarin yang paling banyak menjadi pekerja migran itu adalah perempuan. Kita bisa lihat di sini ada sebanyak 64%. Nah, tapi ibu-ibu, saya bisa bilang dan angkanya di situ katanya perempuan itu sebanyak 16.189. Nah, ibu-ibu, ini bisa saja angkanya lebih besar di sini, bahkan sampai 1 juta. Kenapa ibu-ibu? Karena ada juga pekerja migran Indonesia yang ilegal. Nah, ini kan data resmi. Kalau nggak resmi, dia bagaimana bisa terdata? Nah, dan berdasarkan prediksi PBB, Organisasi Internasional, katanya untuk pekerja migran Indonesia itu yang terdata itu cuma sekitar 4 juta. 4 juta di seluruh Indonesia. Tapi prediksinya itu bisa 4 kali lipat dari situ. 4 kali lipat. Bayangkanlah bagaimana nasib mereka yang ilegal-ilegal ini. Nah, kemudian untuk laki-laki ini ada 36%, dan itu formasinya ada sektor informal, formal, dan ini statusnya bagi yang menikah itu 46%, belum menikah 42%, dan rata-rata umur itu bisa kita lihat itu yang paling tinggi SMA. Nah, SMA itu artinya kan sedang baru tamat dan mau mencari kerja. Kita lihat di sini kondisi di Indonesia. Kenapa mereka mau bekerja di luar negeri? Salah satu akibatnya adalah karena lingkungan yang ada di Indonesia itu tidak bersahabat. Lingkungan ketenagakerjaan di Indonesia itu tidak memadai. Misalnya contoh sederhana, yang paling sederhana, yang paling dekat-dekat di Medan lah, di Siantar. Semoga kasus di Siantar ini tidak terjadi di desa kita sini, tidak terjadi dekat di Pulau. Jadi di Siantar itu ada kebun teh, kebun teh Damani. Nah, kebun teh Damani itu pemiliknya adalah warga. Nah, yang bertani di situ masyarakat. Kemudian di tahun lalu itu kebun teh itu dijadikan lahan perkebunan sawit oleh PT PN. Nah, bayangkan bagaimana dampaknya ini. Jadi kita tadi punya tanah, sekarang tanah itu udah nggak milik kita lagi, udah dijadikan milik perusahaan dengan dibuat menjadi lahan sawit. Kita tidak punya tanah, kita tidak punya bahan untuk mengolah, kita tidak punya alat untuk mengolah, kita tidak punya sesuatu yang dapat menghasilkan. Dulu dia punya kebun teh, dia bisa dijualnya dapat uang. Sekarang dia nggak punya itu lagi. Bagaimana dong dia bekerja? Bagaimana dia memenuhi biji anaknya tadi? Kebutuhan keluarga. Akhirnya nanti bisa berdampak, oh kerja di luar negeri aja dong. Nah, artinya rata-rata yang bekerja di luar negeri itu karena kondisi terpaksa. Kemiskinan. Baru boleh lanjut ngaji lanjut. Oke. Ini Sumatera Utara bisa sampai yang angka 6 dengan angka 5 di bawah. Penempatan artinya pekerja migran Indonesia yang berangkat di luar negeri di tahun 2022 kemarin itu sebanyak 12.501 orang, dan Sumatera Utara menduduki posisi ke-6 di Indonesia. Di antara 12.501 orang ini yang bermasalah di tahun lalu itu ada sebanyak 65 orang. Dan lagi-lagi Bapak Ibu, jangan bilang cuma 25. Ini hanya data yang terekam oleh pemerintah. Banyak kasus yang terjadi oleh yang ilegal-ilegal ini. Barusan sebelum saya kesini tadi, saya sedang mengecek data-data, walaupun bukan di Sumatera Utara, data para pekerja migran Indonesia yang mau pergi ke New Zealand, mau ke Eropa sana di pertanian.
dan ada sekitar 108 orang bermasalah semua. Mereka pakai calo berangkatnya. Nah, kemudian boleh lanjut mengaji. Oke, supaya kita mengetahui, sebenarnya kami juga ini, kita semua pasti sepakat, kita nggak ngelarang menjadi pekerja migran Indonesia, kita nggak ngelarang. Tapi harapannya kita menjadi pekerja migran Indonesia yang berdokumen, yang aman, yang dilindungi, gitu kan? Nah, jadi supaya bisa dilindungi kita harus memenuhi syarat-syarat menjadi pekerja migran Indonesia. Nah, syarat pertama itu berusia paling sedikit 18 tahun. Yang sering terjadi kasus Bapak Ibu, ada cerita di daerah Jawa memang umur 16 tahun, tapi diubah datanya, dijadikan dia 19 tahun supaya bisa berangkat ke luar negeri. Nah, ini harus ditekankan kepada anak-anak kita, kakak-kakakku di rumah, mana untuk kerja kali tapi kurang umur, lalu diiming-iming gaji besar, padahal umurnya masih belum 18 tahun. Nah, aman, nanti biasa calon berusaha menggait, aman itu, nanti ada kawan kita di dinas kependudukan bisa berubah KTP itu. Nah, di sini peran dari Pak Dewan pengawasan pemerintahan. Nah, jangan sampai ada KTP yang berubah umurnya yang masih 16 tahun. Nah, bisa di cross check di sana yang jadi untuk pengawasan dari Pak Dewan. Lalu sehat jasmani dan rohani, mungkin nggak paham ini. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial BPJS. Jadi ibu-ibu sekalian, soal BPJS ini juga sering sekali salah dimengerti. BPJS di Indonesia itu ibu-ibu ada 2 jenis. Satu BPJS kesehatan. BPJS kesehatan ini berlaku untuk kita semua. Nah, sementara ada BPJS itu BPJS ketenagakerjaan, yaitu BPJS memang khusus para pekerja. Yang sering salah dimaknai adalah ketika kita udah punya BPJS kesehatan dan disuruh bayar iuran BPJS ketenagakerjaan, sering sekali berdebat nanti itu. Yang ngapain lagi buat BPJS itu kan udah ada kesehatan, ngapain lagi bayar iuran. Nah, berdasarkan standar hukumnya, seorang pekerja itu memang harus punya BPJS ketenagakerjaan. Apa gunanya? Adalah ketika kecelakaan kerja, misalnya dia memancing, ternyata misalnya contoh sederhana terjatuh dan patah tangannya. Nah, siapa yang biayai? Yang biayai itu adalah dipakai dari BPJS ketenagakerjaannya tadi. Nah, itu contoh sederhana tentang BPJS. Kemudian memiliki kompetensi ini bisa dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kerja. Sertifikat pelatihan kerja ini diambil dari Dinas Ketenagakerjaan. Kemudian memiliki dokumen yang lengkap. Boleh lanjut ya Pak Haji? Dokumen yang lengkap itu lanjut. Oke. Ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Ini khusus pekerja migran yang di darat ya. Beda lagi yang di laut. Nah, yang di darat, surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah, melampirkan foto buku nikah. Kemudian surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Suatu saat nanti ada warga yang meminta surat keterangan, surat izin untuk pergi ke luar negeri. Tolong jangan langsung ditandatangani, benar-benar di cross check siapa yang kirim, perusahaan apa, di negara mana. Nah, karena untuk ini kan masih yang legalnya, yang benarnya. Untuk yang ilegal, mereka biasanya ke calon. Surat keterangan izin ini yang diketahui oleh kepala desa, hanya dengan itu udah bisa dijualnya kita ke luar negeri. Nah, jadi makanya hati-hati kita. Hanya dengan itu udah bisa diurusnya paspor kita, diurusnya semua sertifikat pelatihan kita. Jadi jangan sembarang kita keluarkan semua dokumen-dokumen itu. Harus di cross check benar-benar. Kemudian sertifikat kompetensi kerja. Nah, ini nanti kita ke Balai Pelatihan Kerja. Ini yang urus ini Dinas Ketenagakerjaan. Nah, yang sering masalah juga kalau ilegal ini, makanya saya bingung bagaimana sebenarnya penyelenggaraan
pelatihan kerja di Dinas Ketenagakerjaan itu, di Balai Pelatihan Kerja. Ada nanti hanya 3 hari nginap di situ PMI, itu udah bisa langsung dapat sertifikat dia. Kayak mana kita bisa latihan kerja cuma 3 hari, padahal pekerjaan yang kita lakukan itu adalah pekerjaan selama 2-5 tahun ke depan. Nah, misalnya lah, contoh sederhana kan kita mau keluar negeri, mau bekerja di Arab, menjadi misalnya pekerja rumah tangga. Sederhananya, yang kita tahu adalah mencuci piring, mungkin kan, membersihkan rumah. Berarti ya udah cukuplah 3 hari kau udah biasa cuci piring. Tapi ada di luar hal itu, misalnya bahasa. Bahasa itu setidak-tidaknya paham kita dikit-dikit bahasa orang itu. Kalau kita nggak paham bahasa mereka, bisa aja nanti di bodoh-bodohi kita di sana, di maklum di ya pekerjaan yang di perjanjian kerja katanya kita mencuci piring, tapi yang dijadikan sama kita menjaga lansia, menjaga orang tua. Itu sering juga terjadi. Di perjanjian kerja kita menjadi penjaga pekerja rumah tangga, kita yang membersihkan rumah. Tapi dalam praktik kita bukan hanya mengerjakan tugas-tugas rumah, kita juga ikut menjaga tokonya, kita juga menjaga anaknya, kita juga mengurus neneknya. Nah, itu pelanggaran itu. Karena perjanjian di ini sudah berbeda. Boleh lanjut? Mungkin untuk AKP itu yang sedikit berbeda pada buku pelaut. Ada perjanjian kerja laut, kemudian dokumen identitas pelaut. Nah, satu yang paling penting yaitu kalau mau bekerja di luar negeri harus ada visa. Visanya itu adalah visa kerja yang sering digunakan oleh para calo ini supaya ilegal kita, supaya bisa keluar negeri. Visa yang dibuat itu nanti visa wisatawan, visa pengunjung. Nah, makanya nanti lewat di imigrasi. Nah, ini juga harus kita cross check ini. Bahkan kalau ada misalnya keluarga kita yang berangkat, sebelum dia berangkat kepada ibu-ibu nanti boleh sekedar tanya aja, mana visamu? Tanyakan aja. Tengok kalau sempat di situ wisatawan, yang harus kita pertanyakan, kalau kamu kerja di luar negeri, kenapa visa wisata? Harusnya bisa kerja. Nah, ini kita harus jeli di situ karena tindak perdagangan orang, tindak pidana perdagangan orang mulus terjadi karena visa wisatawan ini. Contoh sederhana di Kamboja. Di Kamboja itu ada 20 orang disekap. 3 orangnya dari Deli Serdang. Kita baru tahu ini kan dari Deli Serdang. Nah, kemarin waktu dibantu oleh SBMI, kita kan harapannya siapa yang berangkatnya 3 orang dari Deli Serdang ini, biar kita laporkan ke polisi, biar nggak ada lagi calo. Tapi yang jadi kendala, kawan-kawan itu kemarin habis disekap, habis dipulangkan di Indonesia, tidur di kantor SBMI sekitar seminggu, baru langsung balik diam-diam ke Medan sini. Padahal ada tindak lanjut sekarang. Jadi kita pengen calonnya ditangkap lah. Nah, tadi Bumi boleh lanjut. Nah, paling sering juga adalah tentang biaya penempatan. Bapak Ibu sekalian, kalau sempat kita mau bekerja di luar negeri, tapi katanya bayar sekian, itu sudah dipastikan ilegal. Itu sudah melanggar hukum. Misalnya ada yang mau kerja di luar negeri, oh kasih 5 juta mau ngurus ini, kasih 10 juta untuk tiket pesawat. Tidak. Bagaimana saya bisa memastikan ini? Nanti ibu-ibu bisa mencari di undang-undang ini. Ada itu Undang-Undang 18 tahun 2017, dicari aja nanti di HP-nya, dibaca ada pasal 30. PNI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Jelas saya di situ ya. PNI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Dan jika dibebani biaya penempatan, siapa yang minta uang kepada calon pekerja, itu bisa dihukum dia 5 tahun penjara, maksimal 5 tahun penjara atau maksimal denda 15 miliar. Kalau misalnya ada nanti calonnya itu, makanya kalau ada nanti ada calon minta uang sama kita, laporkan aja ke polisi, nggak usah lagi tanggung-tanggung. Laporkan aja ke polisi biar kena dikit, biar jerah. Boleh lanjut? Oke, ini boleh lanjut. Ini tadi soal pembebasan biaya penempatan itu memang benar ya Ibu.
kan undang-undang itu banyak tingkatannya. Jadi pembebasan biaya penempatan ini sudah diatur dari tingkatan yang tinggi sampai tingkatan paling rendah. Tingkatan paling rendah itu yaitu peraturan badan, peraturan kementerian. Dan itu ini peraturannya nomor 9 tahun 2020. Badan yang mengatur itu BP2M. Lanjut. Nah, calon pekerja migran Indonesia rentan mendapat informasi penempatan dan permintaan PMI yang salah. Nah, yang menjadikan kita ilegal itu karena informasi yang kita dapat ini seringkali salah. Satu pertama dari calo. Calo ini banyak jenisnya. Bahkan sering sekali kalau kita cerita yang paling sedih, yang berangkatkan ke luar negeri itu suaminya sendiri. Karena suaminya adalah mantan pekerja migran Indonesia dulu, dia udah pernah kerja, jadi tahu dia cara caranya. Dan padahal dia nggak sadar dia sedang membawa istrinya ke dalam permasalahan. Nah, baru media sosial. Kalau sempat di Facebook di share nggak jelas, boleh aja di screenshot, ditandai siapa yang share itu. Di chat messenger aja, ditanya benar nggak, dari mana sumber informasi. Nah, jangan langsung percaya aja kita. Kemudian sumber yang tidak benar itu biasanya mulut ke mulut, termasuk keluarga tadi. Oh, aku dengar dari sini katanya bisa diberangkatkannya orang ke Malaysia itu, tapi 5 juta memang. Nah, makanya nanti keluarga bondong-bondong minjam uang ke tetangga, udah berangkat ke luar negeri, ternyata ginjalnya diambil, patah tangan. Nah gitu. Lanjut. Nah, permasalahan hukum yang sering terjadi yaitu undocumented ini berangkat secara ilegal. Nah, kalau udah berangkat secara ilegal Bapak Ibu, ketika kita tidak dibayar gajinya, ketika kita luka di sana, ketika kita dipukuli, susah dilindungi. Karena yang legal saja, yang berdokumen saja, walaupun dia udah lengkap semua tadi, paspor, visa kerja, udah lengkap semua. Kalaupun dia itu bermasalah di luar negeri sana, masih susahnya. Ini juga masih susah dilindungi. Konon lagi kalau dia ilegal, pasti lebih susah. Nah, permasalahan yang terjadi misalnya kecelakaan, sakit dan cacat, pelecehan seksual, penipuan, kekerasan lah. Nah, ini ibu pokoknya jangan ilegal lah, harus berdokumen, itu intinya. Supaya kalau kita berdokumen, kita bisa pergi ke saya lupa nama lembaga, kan ada perwakilan negara Indonesia itu di luar negeri. Kita bisa melapor ke kantor itu, dan akhirnya Indonesia punya kewenangan. Oh, warga saya ini. Nah, kalau ilegal ini kan sering pemerintah ini juga menyalah-nyalahkan, malah disalahkannya balik kita. Ngapain kau berangkat ke luar negeri ilegal? Padahal kesalahan pemerintah sendiri. Karena ada tanggung jawab Dinas Ketenagakerjaan. Makanya tadi Dinas Ketenagakerjaan itu harusnya mereka yang mensosialisasikan ini. Harusnya dia yang berdiri sama aku menggantikan kurang ini sekarang. Harusnya Dinas Ketenagakerjaan ini. Tapi mungkin belum disolve. Ini catatan bagi Pak Dewan. Silakan mungkin nanti di rapat-rapat Dewan silakan disampaikan. Dan yang jadi perasaan bahwa dianggap di Jawanya itu, dan saya tadi ada fakta 3 orang dari Deli Serdang, dari kabupaten kita 3 orang, dan itu di Myanmar. Paling sedihnya Myanmar itu sedang perang, terbagi 2 wilayahnya. Nah, yang disekap ini dia berada di wilayah yang nggak diakui. Jadi susah sekali menyelamatkan mereka kemarin, susah sekali. Boleh lanjut? Lanjut lagi. Sorry. Waduh. Oh ini ibu-ibu, ada semua YouTube, ada YouTube semua, ada YouTube. Nah nanti silakan dicari filmnya Mariens Kabu. Dicari di YouTube, ditonton. Memang agak lama ibu-ibu, tapi tidak apa-apa lah, biar kita dengar dikit cerita-ceritanya. Jadi Mariens Kabu. Dan di NTT itu rusak lingkungan, bukan rusak, kurang sehat. Sumber air bersih tidak terpenuhi. Lapangan pekerjaan sangat susah. Akhirnya karena air bersih tidak ada, lapangan pekerjaan susah, si Mariens pergi ke luar negeri untuk bekerja. Jadi ada hubungannya kan ibu-ibu sekalian, kalau lingkungan yang rusak ini bisa membawa kita ke kemiskinan.
kemiskinan ada hubungannya dan jelas. Kemudian yang selanjutnya ini ada undocumented. Undocumented ini kemarin pernah juga kami diskusikan bersama dengan Bu Himi di Medan sana. Nah, jadi undocumented ini filmnya menceritakan tentang pekerja migran Indonesia waktu COVID-19. Mereka COVID-19 berada di luar negeri. Mereka nggak dibantu sama sekali. Dibantu memang oleh pemerintah, tapi sangat kurang dibantu. Nah, jadi ibu-ibu sekalian nanti misalnya sambil lipat kain atau sambil memasak, sambil buka aja juga YouTube-nya, kita dengar suaranya, kita dengar kisahnya, kita dengar bagaimana dia berangkat. Nah, semoga bisa menjadi pengalaman. Jadi, kalau ada aja nanti saudara-saudara yang mau berangkat, kirim aja sama aja videonya. Tonton dulu ini sebelum berangkat lah, biar jadi pertimbangan. Oke, lanjut. Oke, terima kasih pemaparan saya. Nanti kalau ada hal yang kurang dipahami, kita lanjut di sesi diskusi. Maaf agak lama saya bawa, kembali ke moderator.